Untuk kebijakan Menkyu yang baru tuh kayaknya lebih nggak merugikan ke itu ya perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Jadi mungkin itu kebijakan Menku kurang tepat sih menurut saya. Saya rasa itu bagus ya untuk perekonomian Indonesia ke depannya. Terbukti kan untuk beberapa waktu ke depan gitu ya setelah Menkyu langsung umumkan bahwa dia akan pindahkan uang ke bank-bank himbara, itu terbukti beberapa saham-saham perbankan itu naik, ya kan? Ya otomatis paling tidak itu kalaupun pengusaha mau tarik modal dari bank untuk mengembangkan usahanya lagi gitu kan. Sebenarnya menurut aku pribadi ya kayak mungkin kalau misalnya untuk UMKM yang mungkin banyak pinjaman, terlebih kita kan di perbankan itu ada KUR ya, kredit usaha rakyat, mungkin merasa terbantu, dan mungkin dari perbankan tersendiri itu kemungkinan lebih banyak lagi untuk menyalurkan pinjaman-pinjaman ke masyarakat luas, karena untuk bantu perputaran keuangan juga sih nanti di sistem perekonomian kita kayak gitu sih. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum saya ke Mas Fitra untuk menjelaskan soal stimulus ekonomi, saya ke Pak Wijaya dulu. Pak Wijaya, kita cukup lama begitu ya di bawah Bu Menkyu, Ibu Sri Mulyani, dengan prudennya, kehati-hatiannya, tapi tidak seperti Menkyu yang sekarang begitu langsung mengambil tindakan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Anda melihatnya bagaimana sebagai ekonom? Ya, saya melihat Pak Purbaya pun walaupun beliau agresif, progresif, tetap harus prudent. Karena keberlanjutan stabilitas fiskal kita itu yang dilihat oleh investor, oleh banyak pihak. Dan ini harus dijaga betul. Nah, memang bisa dipahami kenapa Pak Purbaya itu lebih agresif. Karena dia kan dihadirkan untuk melakukan perubahan. Jadi memang harus menunjukkan ada terobosan. Apalagi waktu beliau sebenarnya tidak banyak. Kenapa? 3 bulan lagi adalah 31 Desember 2025. Di mana semua data itu akan muncul, kinerja Menteri Keuangan itu diukur dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi agresif boleh, tapi tetap harus prudent menurut saya. Karena kalau tidak justru nanti bisa backfire. Oke, tapi Pak Wijaya, ini statement dari Purbaya yang kita tahu adalah 3 bulan ekonomi akan cerah. Ekonom melihatnya apakah ini mungkin? Saya rasa itu adalah statement yang sifatnya ingin memboost optimism. Apakah realisasinya akan seperti itu? Ya kita lihat. Tetapi memang begini, ini adalah masa bulan madunya Pak Purbaya. Beliau disuka banyak pihak, apapun yang disampaikan adalah benar. Jadi justru di saat-saat seperti ini Pak Purbaya harus hati-hati. Karena ada masa di mana publik, investor, dunia usaha itu menagih apa-apa yang disampaikan. Misalnya digelontor 200 triliun, tapi ternyata tidak terserap. Ini kan sudah membuat orang bertanya-tanya tentang langkah yang beliau tempuh. Tetapi saya tetap ada optimisme akan ada perbaikan dalam beberapa tetap bulan. Optimis ya, begitu ya? Karena kalau kita ingin melakukan perbaikan, titik awalnya adalah terobosan. Dan saya lihat ini ada terobosan. Walaupun begini, terobosan itu bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tentunya harapan kita semua ini akan menjadi lebih baik. Oke, bisa menjadi sebuah terobosan. Mungkin Mas Fitra, ini sebenarnya sosok Purbaya ini selalu menjadi perhatian begitu ya dalam 1 minggu ini. Bagaimana kemudian Anda melihat dipilihnya sosok Purbaya sebagai sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, dan juga dengan gaya koboynya dan juga gaya yang langsung memberikan kebijakan-kebijakan dan juga stimulus kemarin. Silakan. Ya, there is nothing new under the sun ya. Jadi semuanya ini memang ya sudah ada dalam ekosistem. Sebagaimana Bu Sri Mulyani menjaga fiscal capacity kita selama 13 tahun lebih. Dan Pak Purbaya sudah berada di sini semenjak lama. Sudah ada di LPS. Bahkan semenjak tahun 2000-an awal sudah ada di Sekuritas. Artinya ya memang orang-orang ini adalah orang-orang yang memang sudah terpilih dan sudah sesuai credentials-nya secara ekonomi. Nah, kemudian kalau kita bicara kebijakan, again, ini bukan hal yang baru juga. Karena pada saat COVID, itu juga pernah dilakukan ya. Bagaimana waktu itu ada placement dari pemerintah ke perbankan nasional,
Dan itu pada saat itu juga bukan kehilangan likuiditas juga, permasalahannya juga dari sisi demand, yang itu kemudian dilancarkan oleh pemerintah melalui nudging di demand side. Nah itu yang kemudian coba direplikasi lagi, dan sebagaimana yang Pak Purbaya beberapa waktu lalu sampaikan bahwa ketika COVID beliau ada di situ dan kemudian memberikan saran-saran, dan itulah yang kemudian dilakukannya lagi sekarang. Bagaimana pemerintah dalam hal ini bisa berperan langsung translasinya ke sektor real tanpa jeda. Nah 200 triliun ditaruh di perbankan. Itu kemudian PR-nya adalah bagaimana membangun situasi demand dan supply-nya ini tetap kemudian bisa menangkap peluang dari likuiditas tersebut. Itu kan sebenarnya menjadi concern para ekonom termasuk Pak Wijaya. Nah caranya bagaimana? Makanya kemudian dikeluarkanlah paket stimulus 8 plus 4 plus 5. Itu penunjang berarti? Betul, penunjang untuk apa? Sebenarnya this is the heart of fiscal stimulus. Jadi 200 triliun itu adalah ya bukan kebijakan, tapi cuma menempatkan saja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perbankan itu mau giat menyalurkan dananya. Tetapi kan juga ada PR-nya. PR-nya yang ini belum selesai nih. Ibaratnya ya, kalau misalnya ini ada bak mandi, ada airnya. Ini kan diisi ya. Kalau misalnya diisi terus ya, akhirnya kalau baknya ditutup, itu kan juga timbul penyakit, apalagi kalau nggak ngalir. Nah maka harus dialirkan kemana? Ke tempat-tempat yang memang membutuhkan likuiditas tersebut. Salah satu di demand side-nya ini. Nah ini kemudian diciptakan ruang-ruang ekonomi. Ruang-ruang ekonomi itu diciptakan melalui fiscal stimulus. Dan juga dalam konteks Bank Indonesia melakukan monetary easing. Baru hari ini juga dipotong lagi suku bunganya 25 poin. Dan itu memperbesar ruang-ruang pertumbuhan tersebut. Sehingga pada akhirnya ini bisa di-channel through ya, dari sisi perbankan masuk ke sektor real. Sehingga kita tidak dalam kondisi yang timpang, dalam keadaan yang balance. Baik itu sektor real maupun sektor finansialnya. Oke, sebelum Anda lanjutkan kembali, saya ingin Anda juga menjawab soal banyaknya kredit yang nganggur, ada sekitar 2.375 triliun. Ini bagaimana kemudian pemerintah menjawab ini, ditambah lagi gelontoran dana 200 triliun. Ya, jadi sekali lagi, ini kita bicara mengenai dari sisi penempatan dana, itu adalah one thing. 200 triliun is peanuts sebenarnya. Tetapi itu bisa menciptakan dampak multiplier apabila digunakan untuk sektor-sektor yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah menempatkan dana ini adalah untuk caranya sebagaimana concern para ekonom kemarin yang juga melihat bahwa peran pemerintah dalam sektor-sektor ekonomi ini itu terlalu dominan sehingga memunculkan crowding out effect. Sehingga sektor real dalam hal ini kekurangan dana untuk mendapatkan pembiayaan yang murah. Dan oleh karenanya pemerintah ketika memindahkan dana ini ke perbankan itu akan memperbesar peluang ya aktor-aktor ekonomi yang muncul. Jadi kan bukan pemerintah yang kerja. Yang kerja adalah sektor realnya, agen-agennya begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana undisbursed loan ini bisa kemudian jalan. Ya pemerintah kemudian mencari cara. Salah satunya adalah dengan fiscal stimulus yang kemudian dikeluarkan di kuartal ketiga 16,23 triliun rupiah. Caranya adalah untuk memperbesar ruang-ruang ekonomi ini. Sehingga ini demand terhadap kreditnya itu bisa meningkat meskipun kita tidak punya masalah juga di sisi itu. Sebagaimana disampaikan Bu Afiliani dalam beberapa kesempatan. Tapi kalau ini bisa ditingkatkan lagi, itu bisa sangat signifikan ya untuk bisa menggesa pertumbuhan ekonomi. Nah satu hal lagi yang kemudian menjadi salah satu ciri khas dari Pak Purbaya adalah bagaimana Menteri Keuangan Pak Purbaya sangat melihat monetary side-nya, monetary base, M0, nah base money. Nah ini begini, kalau kita bandingkan dengan Vietnam misalnya, M2 per GDP kita itu 44%. Vietnam 164%. Artinya room for growth-nya itu sangat tinggi, sangat terbuka peluangnya untuk lebih tinggi lagi. Nah kalau kita memperbesar dari monetary systemnya ini, bisa money growth-nya itu bisa lebih tinggi, biasanya 6%. Dengan apa adanya perpindahan uang tadi, itu bisa menggesa money growth itu sampai 12%. Akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, kita tangkap poinnya. Saya ke Bu Afiliani. Bu Afiliani di bidang makro juga Bu, dan juga pengamat perbankan. Tapi Bu Afi, kalau melihat 200 triliun ini tadi sempat Anda sampaikan bahwa ini menjadi salah satu kesempatan untuk bank swasta juga untuk nantinya mendapatkan penggerak likuiditasnya. Tapi apakah memang likuiditas di perbankan itu memang sekering itu?
Oke, sebenarnya likuiditas tuh nggak kering-kering banget gitu, tetapi bunganya masih mahal. Oke. Nah, dengan pemerintah memberikan bunga murah, otomatis ini kan bergulir akhirnya bunganya jadi tambah murah. Oke. Nah, oleh karena itu bunga kredit juga lebih turun ya. Kalau bunga kredit turun, cenderungan biasanya permintaan itu naik ya, baik itu konsumtif maupun permintaan secara produktif gitu. Nah, jadi saya melihat kayak tadi undisbursed loan itu kan masih 2.300 triliun ya. Itu artinya kalau dengan bunga murah mungkin mereka mau mencairkan gitu. Dengan supaya mereka juga bisa mendapatkan margin yang jauh lebih besar ya. Nah, memang sekarang juga kalau kita lihat perusahaan tidak hanya pada sektor perbankan, mereka juga punya cara lain dengan pasar modal dan lain-lain ya. Jadi mungkin ini juga nanti perlu dilihat lagi instrumen tidak hanya di perbankan tapi di tempat-tempat lain yang sebenarnya mereka juga membutuhkan hal tersebut gitu. Jadi pendanaan itu tidak sekedar hanya perbankan ya. Tapi paling tidak ini dengan suku bunga turun nanti saham juga mulai naik lagi kan gitu. Jadi ada satu menurun, satu akan naik gitu ya. Nah, di swasta sendiri sebenarnya berharap dengan bunga makin turun, kecenderungan mereka juga bisa ekspansi, itu udah otomatis ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang punya inovasi 5-10 tahun itu cenderung dalam kondisi apapun mereka tetap melakukan pinjaman gitu. Jadi saya melihatnya ada yang memang tetap minta, ada yang menunggu dulu gitu ya. Tapi kalau saya rasa kita menunggu tuh nggak akan pernah ada selesainya karena sesuatu itu akan berubah terus menerus. Nah, kalau kita nggak pernah investasi ya kita akan nggak mendapatkan cuan lah ibaratnya gitu. Nah, jadi bunga ini salah satu pemicu bagaimana bisa kredit itu tumbuh ya. Nah, yang kedua dengan yang tadi paket 8, 5 dan 4 tadi itu kelihatan sekali di situ adalah menciptakan demand ya, baik itu terkait dengan perbaikan perumahan misalnya itu kan juga belanja yang menciptakan lapangan kerja ya. Terus cash for work itu juga menciptakan, lalu magang, program magang. Nah, itu sebenarnya menciptakan demand. Nah, demand itu kan otomatis nanti bisa pinjam kredit, kemudian juga pengusahanya bisa juga melakukan ekspansi. Jadi saya rasa ini akan punya multiplier effect. Nah, cuman tadi ujung-ujungnya seperti saya katakan tadi, proses implementasi itu harus diikuti oleh kebijakan di tingkat kementerian lainnya, kemudian juga di tingkat mungkin seperti OJK. OJK ini langsung merespon dengan POJK 19 2025 itu langsung membuat aturan-aturan terkait dengan UKM. Bahkan bank wajib membuat di dalam RBB-nya itu adalah UKM itu harus masuk ya. Terus 0,5% untuk pajak UMKM itu juga sekarang diperpanjang sampai 2029. Itu kan sebenarnya stimulus. Oke, berarti kita tangkap poinnya nanti akan ada multiplier effect, tapi yang juga jadi perhatian adalah soal resiko-resiko yang mungkin saja muncul jika tidak digunakan dengan baik. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.